warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Aceh Besar akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coaching. Bersama saya sendiri Teguh Edi Syaputra dari SDN Kemire dan rekan saya Susi Irhamna dari SD Negeri Lamkamot Kabupaten Aceh Besar. Dan kami dibantu oleh Ibu. Perkenalkan, saya PP Angkatan 10 Kabupaten Aceh Besar. Saya bernama Rahmawati yang berasal dari SD Negeri Senebu, Kecamatan Selimung, Kabupaten Aceh Besar. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Eri. Waalaikumsalam Bu Susi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat-sehat. Gimana kabarnya Bu Susi hari ini? Alhamdulillah Pak Eri, saya juga dalam keadaan sehat. Nanti mungkin akan melakukan proses coaching hari ini ya. Iya, iya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan, boleh Pak Eri? Boleh Bu. Oh iya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Ya. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak ya, Iya Bu. harus sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Oke. Mungkin sebelum dilakukan proses coaching, nih ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh lagi Pak? Boleh Bu. Silakan. Nah, untuk pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, dan yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada coach saya begitu. Ya. Baik, Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Pak ya. Terdiri dari kehadiran penuh, present, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bobot ya Pak ya. Ya. Di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak lakukan? Ya, yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Bu. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching saya ini. Baik, jadi ada dua ya Pak ya. Iya. Yang akan Bapak kembangkan yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bobot. Nah, kira-kira indikator pencapaian apa yang akan Bapak capai nantinya? Saya ingin tercapai ini yang ingin saya dapatkan yaitu saya ingin coach saya mendapatkan solusi atas permasalahannya, dan dapat tahu cara-cara menyelesaikan masalahnya sehingga coach saya mengetahui bagaimana caranya atau langkah-langkah seperti apa yang ingin diselesaikan. Baik. Jadi Bapak indikator kecapaian pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coach yang dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai kita akan ngobrol kembali ya Pak ya. Ya, baik Bu. Silahkan maksimalkan waktunya dan proses coachingnya ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum Bu Rahma, apa kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Pak Edi, alhamdulillah baik Pak. Saya dengar Ibu ingin menceritakan sesuatu ya hari ini. Iya Pak, saya ingin menceritakan permasalahan yang terjadi di sekolah Pak. Oke Bu,
kita ada waktu sekitar 10 sampai 20 menit untuk Ibu menceritakan permasalahan yang Ibu hadapi sekarang. Oke, Ibu silakan. Baik Pak, jadi di sekolah saya itu kan saya melihat guru-guru saya itu, rekan-rekan guru itu banyak melaksanakan pembelajaran yang membuat anak-anak itu bosan dan monoton gitu Pak. Padahal mereka itu kan bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah, misalnya seperti lapangan, bisa dimanfaatkan oleh guru itu yang dijadikan media pembelajaran. Tapi rekan-rekan saya itu tidak memiliki inisiatif untuk itu Pak. Mereka juga melaksanakan pembelajaran yang gitu-gitu saja Pak. Padahal itu tidak membuat siswa itu aktif itu Pak. Itu permasalahan yang terjadi sekarang ini Pak. Baik Bu, berarti di sekolah Ibu masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang monoton Bu ya? Iya Yang Pak. kurang bervariatif gitu ya? Betul Pak. Pembelajaran dengan cara guru-guru masih, rekan-rekan saya itu masih pembelajarannya masih pembelajaran dengan model atau metode ceramah gitu Pak. Jadi setelah saya lihat, saya tanya sama siswa, gimana nih pembelajaran? Ya gitu-gitu saja Pak. Baik Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin adanya perubahan gitu loh Pak. Perubahan setidaknya sedikit terlihat itu perubahan di sekolah. Cara pembelajaran itu cara pembelajaran dulu itu bisa menggunakan metode dan model yang bervariatif. Oh, jadi Ibu ingin adanya perubahan dari rekan sendiri untuk merubah cara mengajarnya ya Bu ya? Betul Pak. Biar ada perubahan gitu Pak di sekolah, jangan gitu saja. Nah, Bu, perubahan yang seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan kerja Ibu sendiri? Ini Pak, perubahan yang menuju yang lebih baik ya Pak, seperti penggunaan metode atau model pembelajaran yang bervariatif, kemudian memanfaatkan guru juga bisa memanfaatkan media pembelajaran yang ada di sekolah dengan maksimal gitu Pak ya, karena sayang juga Pak fasilitas di sekolah itu tidak digunakan. Saya maunya begitu Pak, menggunakan fasilitas tersebut sehingga anak-anak ini tidak lagi merasa bosan. Berarti pembelajaran yang bervariatif ya. Nah, pembelajaran bervariasi itu kan kalau dibilang idealnya itu levelnya 10 ya Bu ya. Nah, kira-kira untuk di sekolah Ibu levelnya itu sudah sampai mana ya Bu? Kalau saya hitung Pak, untuk sekarang ini ya level 5 ya Pak ya, karena masih banyak dari guru ya, walaupun ada juga beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan peralatan atau fasilitas sekolah yang disediakan seperti kit IPA atau kit bahasa Indonesia itu sudah digunakan, sudah dimanfaatkan, dan juga ada memanfaatkan alat IT ya Pak ya begitu. Tapi ya begitu, sebagian dulu itu masih belajar juga, dan sebagian yang lain itu masih menggunakan metode ceramah. Mereka tidak memaksimalkan fasilitas yang ada, tidak menggunakan metode atau model pembelajaran yang bisa membangkitkan keinginan anak-anak untuk belajar. Oh, begitu ya Pak. Baik Bu, kira-kira nih di level mana yang ingin Ibu lihat dari rekan-rekan Ibu di sekolah? Sepertinya nggak terlalu sepertinya nggak terlalu banyak ya Pak, karena kita sedang berusaha
berusaha untuk adanya perubahan walaupun tidak terlalu terjadi lonjakan yang signifikan, setidaknya ada perubahan sedikit gitu ya Pak. Pengennya sih di level 7 ya Pak ya. Karena begini Pak, kalau di level 7 itu di sini apa yang banyak guru juga sebenarnya guru ini pengen belajar untuk itu dan antusias untuk, cuman belum ada waktunya mungkin atau segala macam gitu ya Pak ya. Nanti akan kita dalami kembali. Kalau sudah begitu Bu, sekarang langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk membantu guru melakukan perubahan pembelajaran tersebut apa Bu? Seperti apa? Yang pertama Pak, saya akan mendiskusikan dengan rekan-rekan saya permasalahan yang tadi, kenapa tidak memakai metode pembelajaran, tidak menggunakan fasilitas atau media pembelajaran. Saya akan mendalami itu. Kemudian saya juga akan melaksanakan adanya pendampingan kepada guru tersebut dan memonitoring guru tersebut. Istilahnya kita akan berkolaborasi dengan rekan-rekan saya tersebut. Melakukan mentoring ya Bu. Selain mentoring, apakah ada strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan di sekolah Ibu? Sepertinya ya Pak ya, kalau biar mencakup skala yang besar itu bisa dilakukan dengan cara pelatihan ya Pak ya. Kan sekarang ini juga ada yang namanya combo sekolah. Saya akan memanfaatkan itu Pak untuk melaksanakan pelatihan atau workshop Pak, biar biar guru-guru itu bisa kita laksanakan terus mentoringnya. Ya. Nah, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu untuk melaksanakan mentoring tersebut? Kayaknya ya Pak ya, lebih ke mentoring dulu, karena kalau yang mentor itu kan sasarannya yang pengen dirubah gitu ya, perubahan. Jadi kalau pelatihan ini kan nanti ada sasarannya, ada tuntutannya dari sekolah kan, ada pelatihan, tapi itu sebenarnya belum ada kemampuan secara mandiri gitu Pak. Saya pengen melakukan mentoring itu dengan benar-benar mau dia melakukan adanya perubahan. Tadi terkait dengan metodenya ya Pak ya, itu mungkin Pak. Oh, gitu ya. Baik Bu, berarti nanti Ibu akan mengadakan kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat ya Bu ya, begitu ya Bu ya. Ya. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara nih Bu. Nah, dari percakapan ini apa sih yang didapatkan? Saya ada gambaran ya Pak ya, setelah kita ngobrol seperti ini, saya mempunyai gambaran maksudnya ini bagaimana cara memberikan perubahan kepada rekan-rekan saya tersebut, khususnya dan juga akan memberikan dampak kepada rekan-rekan saya untuk melakukan perubahan tersebut. Kemudian juga saya akan memberikan menyampaikan materi kepada rekan-rekan sejawat, sehingga materi atau metode-metode ini dapat diimbaskan kepada siswanya. Mungkin nanti saya ambil dengan cara mentoring gitu ya Pak ya. Saat ini yang bisa saya lakukan yaitu dengan cara mentoring. Saya sudah tidak sabar lagi nih Bu, menunggu cerita lagi dari Ibu.
yang sudah melakukan mentoring. Mungkin kita cukupkan di sini dulu. Nanti lain waktu kita akan ngobrol lagi. Kita akan sambung lagi dengan pembicaraan kita hari ini. Baik, terima kasih Pak Edi, terima kasih atas kesempatan hari ini sudah mendengarkan cerita saya, keluh kesah saya, mendengarkan cerita, kemudian juga sudah membantu saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya dapatkan di sekolah. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Bu. Semoga kita bertemu lagi di lain acara, di lain waktu. Ya Bu ya. Oke Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Eri. Waalaikumsalam Bu Susi. Baik Pak Eri, Ya. tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Rahma ya. Ya. Nah, bagaimana hasil coachingnya tadi? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan keinginan kita tadi. Iya Pak, alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan dari saya Pak Eri ya. Ya. Yang pertama, apa saja sih yang sudah didapatkan saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Nah, tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari permasalahan tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, bagus sekali Pak Eri. Sudah berhasil ya, alhamdulillah Pak Eri ya. Ya. Pak Eri sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta tadi ya, Ya. yaitu menemukan tujuan, Ya. mengidentifikasi permasalahan, terus melakukan rencana aksi dan membuat tanggung jawab bersama coachingnya tadi Pak ya. 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 Nah, kemudian Pak Eri sudah juga menanyakan tadi tujuannya kepada coach dan sudah mengidentifikasi masalahnya. Nah, untuk mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi dan tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan Pak Eri juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach, agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik ya. Ya. Baik Pak Eri, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Pak Eri dengan Ibu Rahma, dan Pak Eri juga sangat fokus ya terhadap coaching. Arahannya di situ Bapak sudah ada present atau kehadiran penuhnya Pak ya, untuk kemudian Bapak sudah mendengarkan arti dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak ya, yang sesuai dengan kata kunci yang disepakkan oleh coaching. Luar biasa Pak ya. Apa yang Bapak sudah pastikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya ya Pak ya. Oh ya, satu lagi Pak ya, boleh Bapak untuk ke depannya kompetensi apa lagi yang akan Bapak ingin kembangkan berdasarkan sudah melakukan coaching tadi Bu ya Pak? Saya berencana ini mendalami lagi masalah alur kita Bu ya, untuk supaya kedepannya coaching saya ini lebih baik lagi. Baik Pak, luar biasa Pak ya, pada hari ini Bapak sudah menjadi coach dan menemukan coaching. Ibu Rahma juga sudah menyampaikan tadi permasalahannya dan sudah ada alur tirtanya tadi Pak ya. Terima kasih banyak Pak sudah melakukan sesi tanya jawab dengan saya, dan di akhir saya akhiri sampai di sini. Terima kasih Pak atas kesempatan dan waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati, PP Angkatan 10 dari SD Senebo, Kabupaten Aceh Besar. Hari ini saya akan mendemonstrasikan praktek coaching. Di sini saya bertindak sebagai observer, kemudian yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Susi dan coach adalah Pak Eri. Adapun praktek coaching sebagai berikut. Rekan guru saya bernama Pak Eri, merupakan seorang guru SD Negeri Kemire, kemudian di sekolah mempunyai masalah tentang
kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktif anak-anak di kelasnya sehingga pembelajaran berjalan kurang efektif dan monoton. Pak Eri ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Berikut ini adalah dialog pra-observasi antara saya sebagai observer dan Bu Susi sebagai coach sebelum coaching melakukan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi. Sesuai kesepakatan kita kemarin, Bu Rahma, kita akan berbincang sebentar masalah kucing. Baik Bu, silahkan sesuai janji kemarin Bu Susi akan berdiskusi dengan saya terkait coaching dengan menggunakan alur kita. Nanti Bu Susi akan melakukan coaching dengan coachingnya Bu Susi sendiri dan saya yang akan menjadi pengamat atau observernya. Baik, Ibu. Baik, nanti kita akan memakai 4 kriteria ya Bu ya, yaitu kurang baik, cukup baik, baik dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Bu Susi kembangkan? Jadi begini Ibu, saya ingin mengembangkan kompetensi coaching adalah memberikan kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut secara spesifik mana kompetensi yang akan Ibu terapkan? Mungkin memberi pertanyaan yang berbobot supaya bisa menggali potensi dari kucing tersebut. Baik Bu Susi, semuanya terasa catat, berarti untuk mengetahui Bu Susi mencapai apa yang diharapkan dari pengembangan kompetensi coaching, kapan akan dilaksanakan percakapan coachingnya Bu? Kebetulan hari ini sudah berjanji dengan kopi saya, Bu. Baik Bu, nanti saya akan menyampaikan pencapaian Bu Susi dengan melaksanakan coaching. Baik Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eri. Waalaikumsalam Bu Susi. Baik Pak Eri, sesuai janji kita kemarin, kita akan berbincang-bincang sebentar. Jadi apa yang akan kita diskusikan Pak Eri? Baik Bu Susi, jadi begini. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran, dan saya sehingga pembelajaran berjalan monoton. Seperti itu. Jadi menurut Pak Eri, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita nanti? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar itu. Baik, menurut Pak Eri, hal apa yang saja yang membuat murid-murid Ibu, murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak di kelas? Kalau saya ingat kembali Bu ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, sehingga terlalu menonton. Jadi saya pun terlalu dominan untuk berbicara di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, sehingga dalam proses pembelajaran hanya berjalan komunikasi satu arah saja Bu. Begitu ya? Iya Bu. Jadi kira-kira apa saja yang dapat membuat Bapak kurang antusias dalam pembelajaran yang Bapak laksanakan? Menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Ya Pak, Pak Eri, saya setuju dan sependapat dengan Bapak. Lalu menurut Bapak, apa saja yang membuat murid-murid merasa senang dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak nanti? Menurut saya bukan pembelajaran harus terpusat pada murid. Kita minta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian menambahkan ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik. Kalau boleh saya tahu Pak Eri ya,
sumber belajar apa yang Bapak gunakan di kelas? Ya, saya bisa menggunakan sumber pelajaran buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Ya, sumber belajar yang Bapak gunakan selain buku teks mungkin ada yang lain? Saya pikir banyak sih, Bu, sumber belajar seperti video, YouTube, artikel atau blog, ataupun tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga saya menggunakan aplikasi yang sedang tren sekarang seperti Canva, TikTok, dan atau Instagram, Bu. Nah, betul sekali Pak. Saya yakin sekali bila Bapak menggunakan berbagai sumber belajar pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran Bapak. Ya, jadi sekarang saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan pembelajaran yang beragam seperti YouTube, Instagram, dan yang lainnya, Bu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, mungkin ada yang lain? Saya juga akan memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang betul-betul senang mengerjakan tugasnya, misalkan menggunakan bentuk video, gambar maupun laporan digital. Gitu. Bagus sekali Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Iya, Bu. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid ya saya senang dalam mengerjakan tugas sesuai dengan bakat dan minat murid-murid saya, Bu. Bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung komitmen Bapak. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan harapannya Pak. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, ya, atas waktunya untuk berdiskusi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan murid-murid kita, ya. Amin. Amin, sama-sama Pak. Amin Pak ya. Terima kasih. Baik Bu Susi, Bu tadi sudah melaksanakan coaching. Bagaimana hasilnya, Bu? Alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Coaching saya sudah menemukan solusinya sendiri Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Baik Ibu, kita langsung saja kita bahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah disampaikan di awal. Baik Bu Rahma. Yang pertama, apa yang sudah Ibu Susi lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi? Saya Bu sudah menghadirkan konsentrasi penuh dan kemudian saya menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dan fokus pada coach yang memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi dari si coach tersebut. Baik Bu Susi, setelah saya observasi memang Bu Susi ini kan sudah melakukan coaching dengan sangat bagus ya Bu. Terima kasih banyak, saya apresiasi itu. Terima kasih banyak Bu Rahma. Saya sudah menyampaikan penilaian saya selama menjadi coaching. Baik Bu, selanjutnya apa langkah-langkah Bu Susi untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot? Tadi kita sudah menyampaikan kompetensinya adalah menanyakan pertanyaan yang berbobot. Jadi apa yang akan dikembangkan? Baik Bu, mungkin nanti saya akan melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu, kemudian apa yang ada pada diri saya, kemudian saya akan memperbaiki hal-hal yang tersebut dengan mencari referensi yang lain. Baik Bu Susi, jadi ini kan sudah nih, jadi kapan rencana Bu Susi akan mencari atau menemukan referensi tersebut? Insya Allah secepatnya Bu. Baik Bu, nanti kita akan bertemu lagi ya Bu ya untuk melihat progresnya dari yang sudah Ibu sampaikan. Perkembangannya seperti apa nanti kita ketemu kembali Bu. Iya Ibu Rahma, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Baik. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam Pak Eri. Apa kabarnya hari ini Bu Rahma?
Alhamdulillah baik. Gimana dengan Pak Eri, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Praktik ketiga. Oh ya, nanti Ibu akan melakukan proses coaching ya hari ini. Betul, betul Pak. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh bukan, Bu? Boleh Pak. Ya. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee, saya akan melatih dan akan saya nilai juga sesuai dengan rubrik alutsista atau belum. Nah, saya juga akan memberikan pertanyaan berbobot, apakah sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan, dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya antara kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ini ada sedikit yang akan saya tanyakan lagi, boleh kan Bu? Boleh Pak. Ya. Untuk yang pertama, kompetisi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini ya Pak ya, pastinya tentang kompetensi inti coaching. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua menggunakan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, berarti ada 3 kompetisi inti ya Bu ya, yaitu terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya. Di antara ketiganya kira-kira yang mana nih Bu yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan? Yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Pak ya, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot daripada coaching. Baik Bu, jadi ada 2 ya Bu ya yang ingin Ibu kembangkan, yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu inginkan atau yang Ibu capai? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching kali ini yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya dengan coaching tersebut, dapat tahu juga cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya seperti itu Pak. Oh ya. Oke Bu, silakan Ibu melaksanakan proses coachingnya ya Bu ya. Semoga berhasil dan sesuai dengan keinginan yang sudah Ibu sampaikan tadi ya Bu ya. Baik Pak. Assalamualaikum Bu Susi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik Ibu Rahma. Alhamdulillah baik Bu Susi. Saya dengar Bu Susi mau menyampaikan sesuatu atau mau menceritakan apa ya Bu Susi ya ke saya. Kebetulan sekali pas kali Bu Rahma saya ingin menceritakan sedikit permasalahan di sekolah saya. Baik, jadi Bu, kita kan ada waktu 15 sampai 20 menit ya Bu ya. Silakan Bu Susi mau menceritakan apa ke saya. Begini Bu Rahma, kan di sekolah saya ini saya melihat itu siswa-siswanya kayak rasa bosan gitu loh Bu, untuk belajar di sekolah, karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang menonton, yaitu dengan cara berceramah, padahal kan mereka itu kan bisa memanfaatkan teknologi informasi yang ada sekarang ini, bisa memanfaatkan infografis, video atau yang lainnya. Terus di situ kan juga ada lapangan yang luas tuh Bu ya, atau ada di depan sekolah itu ada kan itu yang bisa untuk dilakukan untuk agar termotivasi atau siswa-siswa di sekolah kami itu menjadi berminat atau untuk belajarnya, agar pembelajarannya tidak membosankan. Nah, mungkin media yang ada di sekolah itu mereka tetap aja menggunakan pembelajaran yang gitu-gitu aja Bu, sehingga itu banyak siswa yang bosan, mengeluh, dan maksudnya pembelajarannya tidak efektif begitu Ibu. Oh begitu ya Bu ya. Baik Bu, berarti di sekolah khusus itu masih banyak ya guru-guru yang mengajar
belajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif gitu Bu ya. Iya Bu. Karena betul sekali Bu ya, pembelajaran dengan cara berceramah seperti itu, setelah saya lihat ternyata sama siswa juga seperti itu, makanya siswa mungkin agak malas ya, jadi mereka tidak antusias untuk belajar di sekolah Bu. Baik Bu. Kira-kira apa ya yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini ya Bu ya, yang Ibu ingin dapatkan dari obrolan kita hari ini? Gini Bu Rahma, saya pinginnya gitu loh, ada perubahan gitu loh Bu. Jadi kan setidaknya sedikit terlihat tuh ada lah perubahan di sekolah, cara pembelajarannya gitu, metode pembelajarannya, dan para guru-guru itu memanfaatkanlah sarana-sarana yang ada di sekolah gitu Bu, sehingga pembelajaran di sekolah itu tidak membosankan dan anak-anak itu jadi antusias untuk belajar gitu Bu. Gitu. Ya, jadi Bu Susi ini ingin adanya perubahan dari rekan-rekan guru ya Bu ya, dari rekan-rekan guru untuk merubah cara mengajarnya ya Bu ya. Iya Bu, betul sekali, saya ingin ada perubahan Bu di sekolah saya. Nah Bu Susi, perubahan yang seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan atau teman-teman Ibu di sekolah? Perubahan tentunya Bu, perubahan yang lebih baik gitu Bu ya, dan menggunakan metode ataupun model yang bervariasi, terus memanfaatkan media pembelajaran yang ada di sekolah, memanfaatkan lapangan, dan memaksimalkan semua yang ada, sarana-sarana yang ada di sekolah, sehingga siswa tidak jadi bosan untuk sekolah gitu Bu. Berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya, yang ingin Ibu kembangkan dari rekan-rekan. Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang idealnya itu levelnya 10 ya Bu ya. Yeah. Nah, kira-kira untuk di sekolah Ibu levelnya itu sudah sampai mana untuk sekarang ini ya Bu ya? Mungkin 5 Bu ya. Karena masih banyak yang ini, walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan dari pembelajaran atau sarana prasarana di sekolah itu Bu ya, dan sudah melakukan pengembangan diri dengan baik menggunakan manfaat teknologi seperti PowerPoint itu dan seterusnya, tapi sebagian besar juga masih belajarnya gitu-gitu aja Bu, menggunakan ceramah terus tidak maksimal, dan sarana prasarana yang digunakan metode-metodenya gitu-gitu aja sehingga siswa bosan Gitu ya Bu ya. Iya. Nah, baik, di level tadi kan kita sudah bicara levelnya sampai 10 ya Bu ya. Iya. Sementara di sekolah Ibu tuh masih di level 5 ya. Iya. Nah, kira-kira Ibu nanti setelah ini Ibu yang Ibu inginkan rekan-rekannya itu berada di level berapa ya Bu ya? Mungkin saya berharap Bu, tidak banyak berharap karena keadaan sekolah kami Bu ya. Kami berharap di level 7 aja Bu. 7 karena level 7 aja itu sudah mungkin sangat sulit untuk kami raih, mungkin seperti itu Bu. Karena di sini apa ya, guru ini sudah sebenarnya pengen antusias tapi bingung cara memulainya itu bagaimana Bu. Gitu ya Bu ya. Iya. Berarti itu sudah menuju juga ya Bu ya ke level 10. Itu dari level 10 7 yang ingin dicapai. Nah, kira-kira ada nggak langkah-langkah apa saja yang akan Ibu lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa? Mungkin dengan berkolaborasi yang pertama Bu ya, terus berdiskusi permasalahan yang ada pada rekan-rekan sejawat, sehingga mungkin ingin adanya gimana rekan sejawat yang ingin adanya perubahan, kemudian kalau ada guru yang ingin adanya perubahan mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan, terus ada melakukan monitoring seperti itu Bu. Mentoring ya Bu ya, berarti mentoring itu kita yang melaksanakan. Iya. Yang melakukan mentoring ya Bu ya. Selain mentoring ada nggak Bu strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan kepada rekan-rekan kita itu? Sepertinya kalau biar ada di
mencakup skala besar itu Bu dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop gitu. Itu maksudnya Bu, semua guru gitu. Baik Bu, tadi ada mentoring ya dan juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan itu metodenya atau strategi yang dilakukan itu yang mana itu? Sepertinya mentoring dulu Bu, karena kalau yang mentor ini kan sasarannya yang pingin mau ada perubahan. Jadi kalau yang pelatihan ini kan nanti dia itu sasarannya ya karena tuntutan dari sekolah kan ada pelatihan, tapi dia tuh sebenarnya belum ada kemauan secara sendiri gitu. Saya pengennya melakukan mentoring ini yang benar-benar mau dianya. Jadi untuk melakukan sebuah perubahan gitu Bu. Baik Bu, kira-kira siapa yang akan membantu Ibu dalam melaksanakan mentoring tersebut? Tentunya Bu Susi akan mengadakan kolaboratif ya dengan rekan-rekan yang lain ya. Iya betul Bu. Ya betul, saya akan berkolaboratif nanti bersama rekan-rekan guru yang sefrekuensi dengan saya. Di situ nanti saya akan berkolaborasi, mungkin di mana ada pemasukan atau tanggapan dari mereka sehingga terdapat satu temuan titik-titik temu yang ingin kami rangkumkan gitu Ibu. Baik, nah sekarang kita sudah di penghujung ya Bu ya, sudah kita ngobrol sudah lama nih. Dari percakapan kita ini apa sih yang Ibu dapatkan ya Bu? Mungkin saya ada sedikit gambaran ya Pak ya Bu ya, bagaimana cara memberikan perubahan di sekolah, khususnya itu pada memberikan dampak kepada rekan-rekan saya untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa. Itu mungkin saya nanti ambil itu dulu Bu, yaitu dengan cara mentoring gitu. Untuk saat ini yang bisa saya lakukan dengan cara mentoring aja Bu. Nah, menarik ya Bu ya, saya sudah tidak sabar nih menunggu cerita-cerita selanjutnya dari Bu Susi. Dan Bu Susi ini sudah melakukan mentoring yang nanti dilaksanakan kepada guru ya Bu ya. Mungkin pertemuan kita, percakapan kita hari ini kita cukupkan dulu ya Bu ya sampai di sini. Nanti lain kali kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut, dan saya tentunya juga menantikan cerita-cerita yang menarik ya Bu ya, yang saya kayaknya menarik ya melihat ingin mendengar kolaborasi Ibu dengan yang di sekolah Ibu. Baik Ibu Rahma, terima kasih banyak atas kesempatan waktunya untuk saya, sehingga saya dapat berkeluh kesah, bercerita apa yang saya terpendam di hati saya, sehingga suatu beban seperti itu kan hilang sepertinya gitu Bu. Jadi terima kasih banyak sekali lagi atas kesempatan dan waktunya. Semoga permasalahan ini ada solusinya Ibu. Baik, sama-sama Bu, semoga kita bertemu kembali. Saya tutup ya Bu ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Rahma, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar kah? Alhamdulillah tadi berjalan dengan baik dan lancar Pak. Alhamdulillah Bu tadi. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu ya yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya tadi Bu? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur theta ya Pak ya, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik Bu, berarti sudah berhasil ya Bu ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan Ibu yang sudah berhasil yang saya tangkap tadi. Yang pertama, Ibu sudah menyampaikan sesuai dengan alur kita, yaitu sudah menanyakan tujuan pada coaching. Kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching. Kemudian Bu Rahma juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh Susi tadi. Dan serta Bu Rahma tadi juga sudah berhasil menemukan
rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik ya. Nah, sebelum kita akhiri Bunda ya, ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana sih kompetensi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini, Bu? Kompetensi yang ingin saya capai dan saya ingin kembangkan, Ya, Bu. saya ingin mendalami dan memahami alur tirta lagi ya Pak ya, untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Oh, baik Bu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur tirtanya Ibu supaya lebih baik lagi ke depannya. Amin. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab dan sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Mudah-mudahan di lain waktu kita berjumpa lagi ya Bu. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian praktek coaching kami hari ini. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa di lain waktu. Dan akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.